menyombongkan diri di hadapan Tuhan? Jangan. Inilah Sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, manusia boleh merasa memiliki kuasa dan memiliki segalanya dalam hidup. Namun tidak berarti bahwa dengan segala yang dimiliki itu, lalu kita menganggap diri di atas segala-galanya. Entah itu di atas Tuhan ataupun di atas sesama. Kita tidak boleh memiliki pikiran dan perasaan seperti itu. Karena sebenarnya semua kuasa, kekayaan yang kita miliki itu hanyalah titipan Tuhan, agar kita bisa menjalani hidup di dunia ini dan juga bisa membantu orang lain. Saudara-saudari terkasih, hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk merendahkan diri di depan Tuhan, karena Tuhan adalah alasan utama dari segala yang ada di dalam genggaman tangan kita, sehingga kita tidak memiliki alasan apapun untuk kemudian merasa memiliki kuasa atau juga merasa memiliki sesuatu tanpa membutuhkan jaminan dari Tuhan dan tanpa membutuhkan sesama manusia. Dalam bacaan pertama, Raja Belsyazar merasa memiliki kuasa penuh karena ia adalah seorang raja. Ia bahkan menunjukkan kuasanya itu secara sewenang-wenang. Segala perkakas di dalam bait Allah diambilnya, dipakai untuk mengadakan makan bersama dengan para gundiknya dan juga berpesta dengan orang-orang di wilayah kerajaan. Hal ini menimbulkan murka dari Tuhan, sehingga muncul sebuah tulisan ajaib yang memperingatkan raja itu bahwa karena tindakannya menyombongkan diri di hadapan Tuhan, maka segala yang diagung-agungkan dan dimiliki itu berakhir pada saat itu juga. Raja memanggil Daniel untuk menerjemahkan tulisan itu, dan Daniel mengatakan apa adanya di hadapan raja, bahwa makna dari tulisan Tuhan itu adalah segala yang ia miliki, kuasa dan kekayaan, berakhir pada saat itu. Kisah bacaan pertama ini mengingatkan kita semua untuk tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhan hanya karena kita merasa pintar, hanya karena kita menjadi pemimpin, diberikan kuasa, atau hanya karena kita ini mayoritas manusia yang mendapat perlakuan khusus di tanah atau di bumi ini. Kita diingatkan untuk tidak menyombongkan diri hanya karena kita memiliki kecantikan atau kegantengan, atau karena kita
boleh meraih segala sesuatu dengan mudah dalam hidup kita. Kita perlu ingat bahwa Tuhan akan mengakhiri semua itu apabila segala yang menjadi kasih karunia dan berkat itu disalahmanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar. Dalam bacaan Injil, kita mendengar Yesus berbicara tentang penyiksaan yang mendahului hari kedatangan Tuhan. Yesus mengatakan dengan jujur bahwa setiap orang yang berada di jalan Tuhan akan diserahkan kepada para penguasa, dipenjarakan, bahkan di dalam rumah sendiri akan terjadi saling membunuh, jual menjual, saling menghina, dan seterusnya. Berhadapan dengan semua persoalan, entah berada dari lingkup luar keluarga maupun dari dalam lingkup keluarga sendiri, Yesus mengingatkan kita untuk bertahan di jalan yang benar. Sekalipun yang kita terima adalah ketidakadilan, penyiksaan, dan berbagai macam penderitaan yang harus kita terima. Karena apa? Bebasnya seseorang dari penderitaan itu bukan berarti bahwa dia tidak menderita. Penderitaan yang sesungguhnya itu ada dalam batin manusia yang tersiksa karena rasa bersalah dan rasa berdosa. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena pertama-tama Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita. Ia mampu untuk memberikan sesuatu, ia pun mampu untuk mengambil sesuatu dari diri kita. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh menyombongkan diri di hadapan Tuhan? Karena Tuhan menjamin hidup kita secara penuh. Bahkan sehelai rambut kita pun tidak dibiarkan jatuh apabila Tuhan berkehendak. Semoga Tuhan memberkati kita semua.